Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Alfiani, Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis kelas B. Radiasi sinar matahari sebesar 100%, namun dibagi-bagi lagi. 19% dibaurkan oleh atmosfer dan awan, 6% dipantulkan oleh atmosfer, 20% dipantulkan oleh awan, 4% dipantulkan oleh bumi, dan sisanya 51% diserap oleh bumi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari. Yang pertama, sudut datang sinar matahari. Maksudnya, semakin tegak matahari, semakin panas juga. Kapan sih? Yaitu pada siang hari. Yang kedua, itu lama penyinaran matahari. Nah, untuk mengukur lama penyinaran matahari, ada alatnya nih, namanya Campbell stroke, kayak gini. Nah, bola pejal ini berdiameter sekitar 10-15 cm. Dan juga ada pias yang berisi skala waktu untuk mengumpulkan sinar matahari. Nah, kertas pias ini juga ada 3 yang disesuaikan pemasangannya dengan pergerakan semu matahari dan posisi stasiun pengamatan. Yang ini adalah bagian-bagian dari Campbell stroke. Nah, prinsip kerja dari alat ini yaitu bola kaca pejal akan mengumpulkan sinar matahari yang datang dan memfokuskan pada satu titik pada kertas pias. Kemudian, sinar matahari tersebut membakar kertas pias dan jejak yang tergambar seperti titik atau garis putus-putus tersebut menandakan lama penyinaran matahari. Semakin panjang jejaknya, maka semakin lama juga lama penyinarannya. Yang ketiga, ada topografi tempat. Maksudnya, semakin tinggi suatu tempat atau daerah, maka semakin rendah juga suhunya. Dan sebaliknya, apabila suatu tempat atau daerah itu rendah, maka semakin tinggi juga suhunya. Yang keempat, komposisi udara. Udara yang mengandung uap air atau awan ditambah karbon dioksida menyebabkan suhu meningkat. Hal ini juga yang disebut dengan efek rumah kaca. Yang kelima, sifat permukaan bumi. Sifat permukaan bumi dibagi 2, ada yang darat dan laut. Darat lebih mudah menyerap panas dan juga melepas panas. Di darat juga dibagi menjadi 2 nih. Yang pertama, tanah yang licin dan terang. Tanah ini lebih mudah memantulkan panas matahari, sedangkan tanah yang kasar dan gelap cenderung lebih mudah menyerap panas matahari. Laut lebih lama menyerap dan melepas sinar matahari karena cahaya yang masuk dalam air masuk sampai kedalaman 200 meter. Yang terakhir ada angin dan arus laut. Maksudnya, angin yang melewati suatu daerah juga mempengaruhi penyinaran sinar matahari. Proses pemanasan terbagi menjadi 2, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Yaitu ada absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari oleh unsur yang dapat menyerap unsur tersebut. Unsur-unsur radiasi yaitu ada sinar X atau gamma dan sinar ultraviolet. Sedangkan unsur-unsur yang menyerap yaitu ada oksigen, ozon, hidrogen, dan nitrogen. Yang kedua yaitu refleksi. Refleksi adalah pemanasan udara oleh matahari, namun dipantulkan kembali oleh uap air atau H2O, yaitu awan, dan partikel-partikel lain di atmosfer. Sedangkan yang ketiga yaitu difusi. Difusi adalah penyebaran panas sinar matahari oleh atmosfer. Secara tidak langsung, yang pertama ada konveksi, konduksi, adveksi, dan turbulensi. Konveksi adalah pemanasan secara vertikal. Konveksi terjadi karena adanya gerakan udara secara vertikal sehingga udara di atas yang belum panas akan menjadi panas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas. Di daerah pegunungan yang tinggi, konveksi mengurangi kedinginan akut. Sedangkan adveksi yaitu penyebaran udara secara horizontal. Hal ini terjadi akibat gerak udara panas secara horizontal dan menyebabkan udara di dekatnya juga menjadi panas. Di daerah lintang tinggi yang terkena adveksi dapat mengurangi kedinginan.
Selanjutnya ada konduksi. Konduksi yaitu pemanasan secara kontak atau secara bersinggungan. Molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas karena bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari. Molekul-molekul udara yang sudah panas bersinggungan dengan molekul-molekul udara yang belum. Sedangkan turbulensi yaitu penyebaran panas secara berputar-putar. Hal ini menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara dingin, sehingga udara yang dingin ini akan menjadi panas pula. Daerah dingin yang terkena turbulensi, udaranya akan menjadi hangat. Durasi sinar matahari apabila berada di horizon 50% dari waktu untuk 1 tahun sebesar 8.760 jam. Sedangkan durasi semu siang matahari selama 4.380 jam. Namun, ada suatu kota di dunia ini yang merupakan wilayah paling berawan. Kota ini hanya mendapat sinar matahari sebanyak 840 jam per tahunnya. Penghitungan intensitas matahari dapat menggunakan dua alat, yaitu gun Bellani dan aktinograf. Radiasi adalah suatu proses pemindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa adanya media perantara. Energi panas yang berasal dari matahari disebut sebagai radiasi matahari. Sedangkan pengukuran intensitas radiasi matahari berfungsi untuk mengetahui energi radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer. Alat ini digunakan untuk mengukur akumulasi harian intensitas gelombang pendek dari matahari dan atmosfer yang jatuh pada suatu permukaan bumi. Ini merupakan bagian-bagian pada alat gun Bellani. Selanjutnya yaitu cara kerja alat. Alat ini dipasang saat pagi hari. Alat dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Air dalam alat volumenya konstan dan bila terkena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun. Selanjutnya yang kedua ada alat aktinograf. Alat ini merupakan alat ukur radiasi matahari otomatis yang menghasilkan pengukuran radiasi gelombang pendek dari matahari dan atmosfer berupa grafik pada sebuah pias. Selanjutnya, prinsip kerja aktinograf. Pada saat radiasi mencapai sensor berupa bimetal, maka perubahan panas akan membengkokkan keping bimetal tersebut. Gerak pembengkokan bimetal tersebut meninggalkan jejak pada pias yang telah dikonversi menjadi nilai radiasi pada pias aktinograf. Grafik yang dihasilkan oleh pias aktinograf masih merupakan nilai sesaat pada setiap waktu. Untuk mengkonversi menjadi intensitas radiasi matahari diperlukan sebuah alat bantu yang disebut planimeter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.